Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu hebat, selamat datang di vlog Muhammad Fadil. Hari ini saya ingin berbagi praktik baik di sekolah tempat saya bertugas, yaitu di SD Negeri 004 Batu Ampar. Di sini antusiasme guru-guru sangat luar biasa. Tanpa memandang usia, mereka semua sangat semangat dalam belajar. Tentunya teknologi diciptakan untuk membantu kita dalam menyelesaikan berbagai tugas. Karena sebenarnya teknologi bertujuan untuk memudahkan kita, bukan untuk mempersulit. Jadi, sebagai guru, marilah kita semangat dalam belajar teknologi. Oh iya, saya juga punya jargon untuk praktik baik ini, yaitu belilah teh obeng, singkatan dari belajar teknologi, optimalkan belajar yang menyenangkan. Hari ini praktik baik yang saya ingin bagikan adalah pengenalan asesmen dan LKPD interaktif. Dengan menggunakan LKPD ini, guru-guru dapat mengembangkan strategi mengajar yang berdiferensiasi di kelas. Di dalam LKPD, kita bisa memasukkan audio, visual, bahkan langkah-langkah pengerjaan proyek. Sangat berdiferensiasi, bukan? Pembelajaran diferensiasi itu kita pembelajaran kalau misalnya saya mengajar di kelas, jadi kita itu memilah atau bukan memilah sepertinya, mengkelompokkan siswa itu berdasarkan kemampuannya. Jadi berdasarkan misalnya contoh, pertama kita menyampaikan materi, kemudian setelah kita menyampaikan materi, kita masuk misalnya kepada asesmen, kita pilih, kita kelompokkan siswa itu misalnya siswa yang mampu gitu ya, siswa yang bisa mengikuti pelajaran, siswa yang tidak mampu, atau juga siswa yang masih kurang. Jadi kalau berdiferensiasi itu berarti mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya seperti itu. Baik, tepuk tangan dulu. Tepat sekali yang dibilang Bu Vera ya, diferensiasi itu ya. Nah, di diferensiasi yang dibilang Bu Vera benar sekali. Itu kita sebelum mengelompokkan kita harus ada yang namanya apa Bapak Ibu? Ya, asesmen ya. Jadi asesmen itu untuk mengukur ketercapaian peserta didik, ya kan? Nah, jadi misalkan dalam pembelajaran Bapak Ibu masuk ke materi magnet misalkan. Jadi Bapak Ibu ingin tahu nih seberapa dalam pengetahuannya dari pembelajaran materi itu. Jadi kita perlu asesmen kan cara Bapak Ibu untuk berdiferensiasi. Ya, dengan cara yang salah satunya konten. Ya, yang kita akan di sini kita menentukan konten itu apa, ya kan? Nah, dalam pembelajaran hari ini saya akan memberikan konten TK. Ya, nanti mungkin konten itu kan bisa berupa buku ya Bapak Ibu ya, kemudian laptop dan LKPD. Nah, kita masuk konten. Ya. Nah, lab worksheet ini adalah lembar kerja atau lembar aktivitas yang dirancang untuk memandu siswa melalui latihan soal atau tugas tertentu. Dalam pembelajaran worksheet digunakan untuk memperkuat pemahaman siswa dan mengukur pencapaian. Kita bisa menemukan aset yang ada di yang sendiri. Bahkan kalau kita mau membuat sendiri LKPD kita bisa, ya. Nah, jadi cara menemukan asetnya dulu kalau misalnya mau. Bahasa Inggris. Usia berapa Pak? 13 ya? Yang digital sekarang saya mau tanya. Bisa nggak LKPD yang digital itu kita buat di rumah gitu sebagai kayak apakah kita harus pandu lagi di sekolah atau mungkin kita kasih linknya anak-anak bisa mengerjakan di rumah dibantu orang tuanya. Jadi bagaimana untuk kelas rendah seperti itulah LKPD yang digital. Udah buat LKPD-nya, ya,
bagikan linknya. Linknya. Nah, itu bisa dikerjakan di rumah. Linknya Pak. Nanti kita bisa pandu di kelas ya di Ya, sekolah. mungkin itu juga berlari-lari aja karena memang sekarang ini juga guru yang menggunakan itu. Terima kasih Pak Fadil atas keterangannya. Saya menyambung lagi apa yang disampaikan oleh Bu Vela. Maksudnya aja mungkin bagi siswa kelas rendah bisa kita bikin kelompok dalam satu kelas. Kita bagi mungkin contohnya 5 kelas. Mungkin perangkatnya akan kurang, misalnya perangkat yang ada di sekolah. Kita bisa menggunakan satu kelompok, satu perangkat. Jadi satu kelompok itu menggunakan satu kelompok, kemudian satu akan langsung dikasih link di sana. Dia tinggal klik apa yang harus dikerjakan langsung diarahkan sama guru. Nah, kalau untuk masalah keterbatasan penggunaan perangkat, jadi masukan dari saya. Apapun yang ada di sekolah ini bisa digunakan. Bahkan lab ini juga bisa gitu kan. Tapi kalau dalam waktu itu ke kelas, silakan aja gitu. Tanggung jawab masing-masing. Satu lagi Pak, mungkin dalam bentuk kelompok kan anak-anak kan nggak tahu nih kemampuannya sampai di mana. Mungkin di awal, jangan di hari itu, mungkin di hari yang lain kita bisa melakukan asesmen diagnostik mengenai kemampuan dia dalam mengoperasikan perangkat. Jadi mana-mana anak-anak yang pandai sudah biasa menggunakan laptop, jadi kita jadikan ketua mungkin dalam kelompok itu sebagai yang mengajari kawan-kawannya, sebagai anak yang kita percaya gitu untuk bertanggung jawab atas satu perangkat yang kita kerjakan. Jadi diferensiasinya di situ. Diferensiasi lewat kecanggihan TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Florentina. Saya merupakan peserta dari berbagai praktik baik yang dilaksanakan oleh Pak Fadil. Apa yang disampaikan oleh Pak Fadil sudah sangat jelas dan sangat menginspirasi kami bagi peserta karena materinya sangat menarik, di mana di sana disampaikan mengenai penggunaan worksheet dalam pembelajaran ataupun dalam asesmen. Tentu saja worksheet ini menurut saya mempermudah kita sebagai guru dalam mengambil nilai siswa ataupun melakukan asesmen. Kemudian dengan tampilan yang menarik tentu saja bisa meningkatkan minat siswa dalam belajar karena penggunaannya juga mudah dan menggunakan ponsel dan tentu saja hal yang sudah familiar bagi siswa.